Halo, pecinta YouTube, selamat jumpa. Salam S3 ya. Senyum, senyum sendiri. Senyum, senyum senang. Saya yakin Anda semua pasti mengenal aturan di rumah tangga, di Banjar, di KBG, iurannya berapakah, kur seminggu berapa kali ya. Kemudian ngayah di gereja berapa kali. Mengapa ada aturan? Aturan ini semacam guideline, semacam jalan pengarah kita untuk menuju bonum comune, agar semua orang merasakan sejahtera dan damai. Pak, bayangkan kalau misalnya di satu masyarakat, satu orang ini karepe dewe ya, mau datang kur, mau ndak, mau dia mau buat bayar iuran ndak, orang bisa marah semua tuh. Kalau marah, apa yang terjadi? Pasti ada keributan. Baku maki, mungkin baku olok, bahkan mungkin baku habok ya. Mengenai aturan ini, apa yang kita perlu buat, apa yang kita pikirkan, saya kerap kali mengisahkan cerita yang klise ini, yang saya ceritakan di mana-mana kepada anak seminari, di lingkungan, kalau saya misalnya di paroki juga. Hal seperti ini. Satu kali, Yesus bersama 12 muridnya pagi-pagi mengatakan, para murid, hari ini kita mau ke gunung, ke bukit yang tinggi sana, butuh waktu mungkin 4 jam berjalan. 4 jam tinggi ya, ketinggian ya. Tolong kamu masing-masing bawa batu hitam yang berat itu, sebesar 1 genggam tangan ini. Semua siapkan kecuali Petrus. Wih, berat sekali ini. Buat tipu-tipu nih. Dia ambil batu yang kecil segini, masuk dalam saku. Jalanlah mereka 4 jam sampai di puncak. Dingin dan lapar. Apa kalian lapar? Benar Tuhan, kami lapar. Baik, pegang batumu semua. Pegang begini. Pegang semuanya. Dan Tuhan berdoa, diubah. Ubah dan batu jadi roti. Oh, makan semua nih, makan kenyang. Petrus karena batunya kecil, dia lapar. Dan tidak boleh minta sama temannya, karena udah habis semua. Dia bilang, kurang garam ini, aku lapar ini. Temannya semua tidak mau tahu ya. Siapa suruh kamu atur sendiri. Singkat cerita, kembali pulang. Seminggu kemudian, Tuhan dipanggil oleh para murid dipanggil oleh Yesus. Para murid, nanti kita minggu depan kita ke pantai. Yang sama, kalian bawa batu hitam sebesar gini. Batu hitam yang paling hitam itu, yang paling berat itu. Dan semua orang siapkan batu murid ini kecuali Petrus, karena dia mau balas dendam. Kemarin minggu lalu dia batu kecil, batu yang besar keranjang ini. Dia pikul dengan pikiran, oh nanti biar aku makan kenyang sampai kau lapar semua kau nanti. Jalan ke pantai ya 1-2 jam gitu. Sampai di pantai, jajar semua di pinggir pantai. Sekarang pegang batumu. Pegang batumu dan lempar jauh-jauh. Bayangkan, sebesar keranjang itu bagaimana? Yang lain lempar jauh-jauh, Petrus hanya jelek situ. Akhirnya Tuhan, Yesus segera mengatakan, Petrus, itulah upahnya. Engkau pintar, tapi kerap kali pintar tuh bodoh juga ya. Dan aturan saya katakan bawa batu sebesar genggam tangan ini ke bawah yang kecil. Sekarang bawa batu yang ke bawah besar kepala. Akhirnya Petrus menyesal. Tuhan, aduh saya tobat. Baik, lain kali ikut omongan saya. Ikut aturan yang ada sehingga kalian merasakan sukacita. Sama hal dengan kita, bukan? Di sekolah kita punya anak kadang-kadang ada seragam Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Kadang ada anak sembarang saja. Dia Senin dia pakai hari Sabtu, Sabtu dia pakai hari Jumat, semuanya. Pasti kena hukuman. Atau mungkin di keluarga. Kalau orang tua, anaknya dulu kan kami ini, saya anak 9 ini. Orang tua nih. Aturan tegas itu. Kalau kamu tidak bekerja, sebaiknya jangan makan. Itu yang orang tua saya kerap kali ulang-ulang. Meskipun dia tidak tahu baca, tapi dia tahu itu kata-kata ada Paulus. Dan saya kira hal yang sama juga terjadi di masyarakat ya, di sekolah juga dalam kehidupan bermasyarakat. Anda bisa bayangkan kalau satu orang buat kacau, misalnya di Subak misalnya, ada penyampaian jam sekian kita kerja, dia tidak mudah peduli, pasti yang lain pasti marah. Dan seperti itu ingat kita Petrus, begitu dia mengingkari, sengaja bertentangan dengan perintah, dengan aturan, dengan tunggu saatnya dia akan menuai batunya. Suka-suka sendiri kena batunya. Nah, ini mungkin yang perlu kita ingat bahwa
kita ini manusia, makhluk sosial. Artinya kita tidak bisa hidup sendiri. Hidup kita menjadi berarti kalau ada orang lain. Atau sebaiknya orang lain juga berarti karena kita semuanya. Sehingga mesti terjadi mutualisme, saling menguntungkan, bukan saling merugikan, atau saling membuat hal yang menjengkelkan. Dan tentu hal ini bukan hal yang mudah ya, karena setinggi-tingginya kita belajar, tidak menjamin kita bisa berdamai dengan semua orang. Tentu perlu pengingkaran diri, askese, ya, ajra kontra. Kita tahu mungkin kita orang timur tidak biasa konflik terbuka ya. Kita omong dengan, ketemu kita konflik, kita omong dengan santun, bagaimana sebaiknya begini, apakah ini mungkin tidak perlu diubah? Nah, begitu. Beda dengan orang Eropa langsung, oh tidak bisa begitu, harus diubah, kita lain. Sehingga pencinta YouTube, saya senang setiap pagi berjumpa dengan Anda. Dan tiap pagi buka S3, senyum senang. Ada yang komentar, saya senang sekali. Sesuai dengan pengalaman saya bilang, insya Yesus teruskan. Dan setelah Anda menerima, membaca itu, dan jangan diam saja ya. Kita mesti juga ungkapkan, bagi ya, sharingkan mungkin. Sehingga orang tertawa, karena begini, kalau orang tertawa, terlebih mampu menertawakan diri sendiri, kita akan sehat. Karena orang akan bisa menertawakan orang lain, sebaiknya dia sebelumnya mahir menertawakan diri sendiri, kelemahannya, kejelekannya. Macam saya ini, saya bilang Kemang Bleki, mau ubah bagaimana ya Bleki ini, saya bangga dengan Kemang Bleki ini. Sehingga anak saya bilang, saya kadang-kadang mereka omong, itu Romo Kemang Bleki, saya senang ya. Bleki, orang Bali bilang selam kopi itu mahal ya. Hitam kopi itu mahal, mana ada kopi putih, tidak ada. Justru karena hitam dia merasa, mantap ini. Semoga kita sekalian ingat cerita tentang Petrus, ingat aturan yang ada, kerjakan. Karena aturan adalah semacam guideline, jalan yang mengantar kita pada bonum comune, kebahagiaan bersama, sukacita bersama untuk mewujudkan hidup yang bahagia. Saya kira senang berjumpa Anda. Jangan lupa itu tekan tombol subscribe agar kita tiap pagi berjumpa, meskipun online kita berjumpa, tapi saya kira hal yang baik ya. Pada zaman COVID ini kita nggak bisa misa karena batasi. Ya, saya khotbahnya ini lewat YouTube ini agar orang bisa melihat sebanyak mungkin. Kalau baik pakai, kalau enggak buang saja. Salam S3, sampai jumpa di lain kesempatan.